Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Novita Kusumardani dari Mahasiswa Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan kelas B. Dalam sesi yang berbeda kali ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam analisis kebakaran hutan di suatu wilayah. Kali ini saya masih menggunakan aplikasi ArcGIS. Kemudian dalam menganalisis kebakaran hutan kali ini, saya mengambil daerah di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya, bahan-bahan yang perlu dipersiapkan dalam analisis kebakaran hutan meliputi yaitu peta sungai, kemudian peta jaringan jalan, citra lansat 8 yang meliputi band 5 dan band 7 yang telah dikoreksi, kemudian peta LST. Langsung saja kita mulai dalam analisisnya. Yang pertama, kita harus memasukkan bahan-bahan yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu peta jalan, kemudian sungai, peta LST, kemudian hasil dari citra lansat dari band 5 dan band 7 yang telah dikoreksi. Kemudian kita akan memasuki langkah dalam menghitung jejak kebakaran atau nilai NBR. Kita akan masuk pada R Toolbox, kemudian kita masuk ke Spatial Analysis Tools, kemudian kita pilih Map Algebra, kemudian kita pilih Raster Calculator. Dalam menghitung nilai NBR, kita akan menghitung dengan rumus dalam kurung TOA band 5 dikurangi TOA band 7 dibagi dengan dalam kurung TOA band 5 ditambah TOA band 7. Seperti ini, kemudian kita beri nama NBR. Kemudian setelah seperti ini, kita klik OK. Setelah prosesnya selesai, didapatkan hasil dari jejak kebakaran atau NBR di Kabupaten Sukoharjo dengan nilai high 0,9 dan nilai low min 0,3. Kemudian setelah seperti ini, kita akan melakukan reclassify pada hasil NBR pada Spatial Analysis Tools, kemudian kita pilih reclass, kemudian kita pilih reclassify. Input transfer, kita masukkan nilai NBR. Klasifikasinya kita pilih menjadi 5 kelas dengan metodenya yang kita pilih equal interval. Classes pilih 5 kelas seperti ini, kemudian kita klik OK. Yang mana dalam hasil reclass NBR nanti, nilai NBR rendah menunjukkan skor yang tinggi, dan sebaliknya nilai NBR tinggi menunjukkan skor rendah. Kita akan reverse new value seperti ini, disebutkan sebelumnya bahwa nilai NBR rendah berskor tinggi, dan sebaliknya nilai NBR tinggi berskor rendah. Seperti ini, kemudian kita beri nama reclass NBR, kemudian kita klik OK seperti ini. Kita tunggu prosesnya. Setelah hasil NBR, reclass NBR telah selesai muncul seperti ini. Kemudian kita akan melakukan reclassify pada peta LST. Dengan hal yang sama, Spatial Analysis Tools, kemudian reclass, reclassify, input raster kita masukkan peta LST menjadi 5 kelas seperti ini. Kemudian kita beri nama, dan kita klik OK. Berikut ini merupakan hasil dari reclassify dari peta LST. Kemudian kita selanjutnya akan melakukan buffer pada S1 jalan dan juga S1 sungai dengan cara R Toolbox, kemudian kita pilih Analysis Tools, kemudian pilih Proximity, Multi-Ring Buffer. Yang pertama kita input S1 sungai, kemudian distance kita masukkan dari ukuran dari rentang terjauh dan terpendek dari suatu kawasan tersebut. Kita masukkan 500, kemudian 1.500, dan yang terakhir 2.500. Untuk buffer unitnya kita pilih dalam bentuk meters, kemudian kita atur output penyimpanannya, nama buffer
seperti ini, kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Berikut merupakan hasil dari buffer sungai. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan buffer pada hasil jalan, SAP jalan dengan langkah yang sama, R-Toolbox, kemudian Analysis Tools, kemudian Proximity, Multi-Ring Buffer pada SAP jalan. Kita masukkan ukuran distance yang sama, itu 500, 1000, 1500, 2000, dan yang terakhir 2500. Untuk buffer unitnya kita pilih meters, kemudian outputnya kita atur di mana kita akan menyimpan. Setelah seperti ini kita klik OK. Kemudian kita tunggu dari hasil multi-ring buffer untuk jalan. Setelah menunggu proses dari hasil multi-ring buffer untuk buffer jalan, kemudian langkah selanjutnya kita akan mengubah buffer dari sungai dan juga buffer jalan ke dalam bentuk raster. Yang dengan caranya yaitu masih dengan R-Toolbox, kemudian kita pilih Conversion Tools, kita pilih to raster, kemudian kita klik Polygon to raster. Seperti ini kita input future, masukkan buffer jalan terlebih dahulu, kemudian value fieldnya kita pilih distance, kemudian kita beri nama buffer jalan, kemudian kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Berikut merupakan hasil dari Conversion Tools, buffer jalan ke dalam bentuk raster. Kemudian langkah yang sama kita akan lakukan pada buffer sungai, Polygon to raster, kemudian input future kita masukkan sungai, value fieldnya kita masukkan distance, kemudian kita beri nama. Dan kita klik OK, lalu kita tunggu prosesnya. Nah, setelah selesai dari hasil buffer sungai dan juga buffer jalan, kemudian kita akan melakukan reclassify pada kedua raster jalan dan juga sungai. Dan caranya menggunakan Spatial Analysis Tools, kemudian reclass, kemudian reclassify. Pertama kita akan melakukan pada buffer sungai. Value fieldnya kita pilih value, seperti ini. Kemudian kita beri nama reclass, kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Setelah hasil reclass buffer sungai telah selesai, kita akan melakukan hal yang sama pada raster buffer jalan. Kita akan reclassify, kita masukkan buffer jalan, value-nya kita pilih value, dan kita pilih 1. New values-nya kita dari seperti ini. Kemudian dalam buffer jalan kita akan karena untuk nilai jarak terpendek itu mempunyai skor yang tinggi, sebaliknya jika jarak terpanjang memiliki skor rendah. Kita reverse new value seperti ini, kemudian kita beri nama jalan, dan kita klik OK. Setelah hasil reclassify pada buffer jalan dan juga buffer sungai telah selesai seperti ini, kemudian kita akan memasuki langkah selanjutnya, yaitu kita akan melakukan pengunduhan data potensi tingkat kemudahan penyulutan api di wilayah amatan. Nah,
seperti yang saya telah sebutkan sebelumnya, kita akan memasuki proses pengunduhan data, yaitu kita masuk pada web sipandora8.go.id. Kalian bisa search pada Google Chrome atau website kalian. Kemudian kita masuk kepada Simbah. Kemudian kita pilih peringatan dini bencana. Kemudian kita klik sistem peringkat bahaya kebakaran. Kemudian kita cari potensi tingkat kemudahan penyusutan api. Nah, di sini kita akan memilih wilayah amatan yang akan kita cari potensi tingkat kemudahan penyusutan apinya. Yang saya ambil berada di Kabupaten Sukoharjo. Kita akan mencari di Kabupaten Sukoharjo. Seperti ini, kita akan klik, kemudian kita pilih data. Nah, setelah muncul tampilan pilih data, hasil dari informasi spasial potensi tingkat kemudahan penyusutan api di wilayah amatan yang saya ambil di Kabupaten Sukoharjo yang berlaku dari 29 Mei pukul 12 siang sampai dengan 30 Mei pukul 12 siang. Kemudian kita akan download. Kemudian kita akan masuk dan olah dalam ArcGIS kembali. Nah, setelah kita mendownload hasil data dari potensi tingkat kemudahan penyusutan api, kita langsung masukkan saja dalam ArcGIS. Kita add data. Kita masukkan dari hasil download tadi. Nah, setelah seperti ini kita akan potong dengan batas administrasi Kabupaten Sukoharjo dengan cara geoprocessing. Kemudian kita klik input future, kita masukkan dari hasil data potensi tingkat kemudahan penyusutan api yang akan kita potong dengan batas administrasi. Kita simpan. Lalu kita beri nama, kemudian kita klik OK. Setelah hasil pemotongan tingkat kemudahan penyusutan api di Kabupaten Sukoharjo, kemudian kita akan ubah menjadi raster menggunakan conversion tools to raster. Kemudian kita pilih polygon to raster. Input future, kita masukkan hasil tadi. Kita klik OK. Kemudian kita akan lakukan reclassify. Kita masukkan hasil pengubahan menjadi raster, yang mana di sini diketahui bahwa potensi kebakaran hutan di Kabupaten Sukoharjo memiliki rentan yang sangat sedikit, bahkan terbilang tidak ada, yang ditunjukkan dengan hasil values dinyatakan dengan angka 0. Namun kita proses saja. Selanjutnya kita klik OK untuk hasil reclassnya. Setelah semua hasil reclass selesai, memasuki langkah terakhir, yaitu kita akan mengoverlay dari semua hasil reclass raster, dari raster NBR, raster sungai, jalan, LST, dan juga potensi kebakaran. Kita akan lakukan overlay pada Spatial Analysis Tools, kemudian overlay, pilih Weighted Overlay. Kita masukkan reclass hasil potensi kebakaran. Kemudian kita masukkan
kelas buffer jalan. Kemudian kita masukkan rikla sungai dan juga LST. Dan yang terakhir kita masukkan rikla NBR. Setelah semuanya diinputkan seperti ini, kita klik set equal interval, kemudian from kita tulis 1, to kita tulis 5. Kemudian kita beri nama bahaya kebakaran. Kita klik OK. Kita akan tunggu prosesnya. Setelah proses overlay selesai, didapatkan hasil dari identifikasi bahaya kebakaran di Kabupaten Sukoharjo, yang mana dapat dilihat pada hasil berikut bahwa di Kabupaten Sukoharjo tidak berpotensi kebakaran hutan, yang mana kita peroleh sebelumnya dari data pengunduhan potensi tingkat kemudahan penyembutan api di Kabupaten Sukoharjo menyatakan nilai 0, yang berarti bahwa di Kabupaten Sukoharjo terbilang sangat minim dari potensi tingkat kebakaran hutan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.